Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba. Sabe que sabe. Sebab terjadi atau latar belakang konflik di Eropa. A. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnis Serbia. Kemerdekaan ini juga tidak dianggap sah karena pemerintah Yugoslavia menolaknya. B. Konflik Nagorno atau disebut Karabakh. Uni Soviet menjadikan dua wilayah tersebut sebagai negara federasi dan memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh masuk sebagai wilayah resmi dan Azerbaijan. Namun konflik memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kala menjadi presiden Uni Soviet pada tahun 1985 mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Salah satu kebijakan tersebut, Glasnost, memuat adanya kebebasan masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. C. Konflik di Ukraina. Pada tahun 2020, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pemimpin Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya pun cenderung condong ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerjasama dengan Rusia. Namun pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dengan Uni Soviet dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Pihak yang terlibat konflik di Eropa. A. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Josip Broz Tito atau disebut Presiden Yugoslavia, Slobodan Milošević, Presiden Serbia. B. Konflik Nagorno-Karabakh, Mikhail Gorbachev atau disebut Presiden Uni Soviet. C. Konflik di Ukraina, Viktor Yanukovych atau disebut Presiden Ukraina. Waktu dan tempat konflik di Eropa. A. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 1992, pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh misi-misi Serbia melalui invasinya ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. B. Konflik Nagorno-Karabakh. Secara garis besar perang tersebut terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase 1 1988 sampai 1981 dan fase 2 1992 sampai 1994. C. Konflik di Ukraina. Pada 19 April tahun 2014, ultimatum dari pemerintah Ukraina untuk membatalkan deklarasi tidak diindahkan oleh misi di Ukraina Timur. Pemerintah Ukraina akhirnya mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur untuk menundukkan kaum separatis yang dipimpin oleh milisi pro-Rusia. Jalan konflik di Eropa. A. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina atau cukup disebut Bosnia merupakan sebuah negara republik di semenanjung Balkan. Negara Bosnia diamini oleh tiga kelompok etnis utama, yaitu etnis Bosniak, Serbia atau Serb, dan Kroasia atau disebut Kroat. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntut kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia tersebut. Pada bulan Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaan melalui referendum yang diikuti oleh etnis Bosnia, etnis Kroasia dan pendukung kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Namun kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnis Serbia. Kemerdekaan ini juga tidak dianggap sah karena pemerintah Yugoslavia menolaknya.
Penolakan ini atas dasar pemikiran Soblow dan Milosevic yang ingin menyatukan kembali wilayah-wilayah Yugoslavia sepeninggalan Tito. Soblow dan Milosevic merupakan golongan etnis Serbia yang berhaluan ultranasionalis yang telah terpilih menjadi presiden negara bagian Serbia yang memiliki ambisi untuk mengubah Yugoslavia menjadi Serbia Raya, sebuah negara yang penduduknya hanya diisi oleh etnis Serbia. Penolakan atas tuntutan kemerdekaan Bosnia juga direspon oleh pemerintah Yugoslavia dengan mempersenjatai orang Serbia bersenjata para milisi yang tertinggal di Bosnia untuk menguasai sepenuhnya tanah Bosnia. Perang antar etnis Bosnia Kroasia melawan Serbia pun akhirnya tidak dapat dihindari. Pasukan militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia memulai investasi ke ibu kota Sarajevo di Bosnia. Pasukan Serbia unggul dalam hal persenjataan dan pasukan sehingga mereka sukses menduduki area di sekitar Sarajevo. Di wilayah penaklukan pasukan Serbia inilah terjadi pembunuhan, penyiksaan, hingga pemerkosaan terhadap warga Bosnia dan Kroasia. Pada Mei 1992, PBB akhirnya turun tangan dan menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia. PBB juga membentuk pasukan perdamaian dengan Bosnia atau UNPROFOR. Pada tanggal April 1993, NATO di bawah pengawasan PBB juga menerapkan zona larangan terbatas di wilayah Yugoslavia. Selanjutnya PBB mengumumkan pendirian zona aman PBB yang tidak boleh dimasuki pasukan bersenjata dan sebagai wilayah penampung bagi sivil Bosnia. Zona aman PBB tersebut meliputi wilayah Sarajevo, Srebrenica, Goražde, Tuzle, Zepa, dan Bohač. Sanksi embargo terhadap Yugoslavia membuat situasi negara Yugoslavia mengalami krisis ekonomi. Pasukan Serbia di bawah pemerintahan Yugoslavia kemudian menargetkan penyerangan terhadap zona aman PBB. Pasukan Serbia berhasil menaklukkan dua wilayah yang termasuk zona aman PBB, yaitu wilayah Tuzla dan Srebrenica. Pembantaian kembali dilakukan oleh pasukan Serbia terhadap etnis Bosnia dan Kroasia di Srebrenica. Aksi penyerangan dan pembantaian yang dilakukan pasukan etnis Serbia di zona-zona aman PBB membuat PBB dan NATO geram. Sejak bulan Agustus 1995, pasukan PBB dan NATO melakukan operasi militer gabungan untuk menghancurkan basis-basis militer pasukan Serbia di Bosnia. Berbagai wilayah Serbia dan ibu kota Beograd pun menjadi sasaran pasukan PBB sampai NATO untuk melumpuhkan pasukan Serbia. Slobodan Milosevic Pemimpin dari pasukan etnis Serbia menyatakan menyerah dan bersedia mengikuti perundingan damai. Pada tanggal 14 Desember 1995, pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, dan pemimpin Kroasia Franjo Tuđman setelah melakukan 3 pekan negosiasi. B. Konflik Nagorno sampai Karabakh. Nagorno sampai Karabakh merupakan wilayah kawasan pegunungan Kaukasus yang diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nagorno sampai Karabakh menjadi wilayah yang dipersengketakan oleh negara Armenia sampai negara Azerbaijan. Nagorno sampai Karabakh terletak di wilayah strategis karena merupakan jalur darat yang menghubungkan kawasan timur dengan Eropa Timur. Tanah dari pegunungan Kaukasus juga menyimpan kekayaan barang tambang, salah satunya minyak bumi. Secara geografis, wilayah Nagorno sampai Karabakh terletak di wilayah Azerbaijan, namun komposisi penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Wilayah Armenia dan Azerbaijan pernah jadi daerah kekuasaan Uni Soviet. Uni Soviet menjadi dua wilayah tersebut sebagai negara federasi dan memutuskan wilayah Nagorno sampai Karabakh masuk sebagai wilayah resmi dari Azerbaijan. Namun, konflik memperebutkan wilayah Nagorno sampai Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev kalah menjadi presiden Uni Soviet pada tanggal 1985, mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Salah satu kebijakan tersebut, Glasnost, memuat adanya kebebasan masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan depannya sendiri. Armenia dan Azerbaijan pun akhirnya memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat. Akibat munculnya
Perang perebutan wilayah Nagorno sampai Karabakh antara negara Armenia dan Azerbaijan. Secara garis besar, perang tersebut terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase 1 sampai 1988 sampai 1991 dan fase kedua 1992 sampai 1994. Fase pertama 1998 sampai 1991. Fase 1 disebut juga sebagai fase konflik antar etnis. Fase 1 ini ditandai dengan konflik tertutup antara etnis Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno atau sampai Karabakh. Pada fase 1 ini, negara-negara tersebut masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Namun setelah muncul kebijakan Glasnost, sengketa atas Nagorno-Karabakh pun kemudian berubah menjadi konflik terbuka antar etnis. Konflik pada fase 1 ini cenderung masih berupa kontak senjata yang intensitas dan ruang lingkupnya masih terbatas. Kemudian fase kedua terjadi pada tahun 1992 sampai 1994. Fase 2 ini disebut juga sebagai fase konflik antar negara. Konflik ini bermula ketika Uni Soviet runtuh dan wilayah Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. Dampak dari kemerdekaan dua negara ini adalah munculnya saling klaim atas hak wilayah Nagorno-Karabakh. Armenia menganggap Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari wilayahnya karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas etnis Armenia, sedangkan Azerbaijan tetap mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai bagian resmi dari wilayahnya, seperti saat masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Fase kedua ini merupakan perang terbuka antar negara karena masing-masing pihak mulai menerjunkan pasukan militer dan persenjataan beratnya. Perang akhirnya berakhir pada tahun 1994 dengan kemenangan kubu etnis Armenia. Namun, persengketaan atas status Nagorno-Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atau solusi yang baik bagi kedua negara. Kemudian, konflik di Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara bekas pecahan dari Uni Soviet yang berada di kawasan Eropa Timur. Penduduk Ukraina terbagi ke dalam dua kelompok etnis utama, yaitu kelompok etnis Ukraina yang populasinya terkonsentrasi di Ukraina Barat dan Utara, serta kelompok etnis Rusia yang populasinya terkonsentrasi di Ukraina Timur dan Selatan. Pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pemimpin Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya pun cenderung condong ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerja sama dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerja sama dengan Rusia. Namun, pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dengan Uni Soviet dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Pembatalan ini menimbulkan kekacauan dan mendapatkan kecaman dari rakyat. Rakyat Ukraina kemudian melakukan demonstrasi memprotes keputusan Presiden Yanukovych yang disebut atau di ibu kota Kiev. Parlemen Ukraina akhirnya memutuskan untuk mengabulkan tuntutan para demonstran dan melengsarkan Yanukovych pada bulan Februari 2014. Lengsarnya presiden yang pro-Rusia ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman kepentingan ekonomi dan keamanan negaranya karena Ukraina tentu akan ikut terlibat dan berhubungan dengan NATO. Kekacauan di ibu kota terus menjalar hingga ke Crimea, Ukraina Selatan yang dihuni oleh mayoritas penduduk pro-Rusia. Di Crimea, inilah terdapat pangkalan militer Rusia dan para milisi yang pro-Rusia. Pada Maret 2014, sejumlah milisi pro-Rusia menyandra gedung pemerintahan setempat dan menggelar referendum secara sepihak yang dimenangkan milisi pro-Rusia. Sejumlah milisi pro-Rusia yang berada di provinsi Donetsk dan Luhansk atau wilayah Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia melancarkan aksi serupa dengan menduduki gedung-gedung pemerintahan setempat. Para milisi yang berhasil menduduki gedung pemerintah ini kemudian mendeklarasikan negara Republik Rakyat Donetsk atau Provinsi Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di Provinsi Luhansk.
Deklarasi kemerdekaan ini langsung mendapat tanggapan penolakan dari pemerintah pusat Ukraina. Ukraina menyerukan ancaman akan menurunkan pasukan ke Ukraina Timur jika kedua provinsi tersebut tidak mau membatalkan deklarasinya. Hingga pada 15 April, ultimatum dari pemerintah Ukraina untuk membatalkan deklarasi tidak diindahkan oleh milisi di Ukraina Timur. Pemerintah Ukraina akhirnya mengirimkan pasukan ke Ukraina Timur untuk menundukkan kaum separatis yang dipimpin oleh milisi pro-Rusia. Penyerangan ke Ukraina Timur ini sekaligus mengawali perang saudara di Ukraina, atau yang disebut juga dengan Perang Donbas. Perang Donbas menjadi perang besar antara kubu Ukraina dengan milisi dari pihak separatis yang didukung oleh Rusia. Wilayah Ukraina Timur, khususnya daerah Donetsk dan Luhansk, menjadi medan tempur hingga akhir bulan September 2014. Jumlah korban tewas akibat perang Donbas dilaporkan sudah menembus angka 3.500 jiwa lebih. Perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk di Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Upaya penyelesaian terjadinya konflik di Eropa. Konflik Bosnia dan Herzegovina tanggal 14 Desember 1995. Pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawas PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, dan pemimpin Kroasia Franjo Tudjman setelah melewati 3 pekan negosiasi. Konflik Nagorno-Karabakh. Perang akhirnya berakhir pada tahun 1994 dengan kemenangan kubu etnis Armenia, namun persengketaan atas status Nagorno-Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua negara. Konflik di Ukraina. Wilayah Ukraina Timur, khususnya daerah Donetsk dan Luhansk, menjadi medan tempur hingga akhir bulan September 2014. Jumlah korban tewas akibat perang Donbas dilaporkan sudah menembus angka 3.500 jiwa lebih. Perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat pada saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Akhir konflik Eropa. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Pihak Serbia dan Bosnia Kroasia melakukan perundingan di bawah pengawasan PBB dan mencapai kesepakatan perdamaian yang disebut Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton ditandatangani oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia Alija Izetbegovic, dan pemimpin Kroasia Franjo Tudjman setelah melewati 3 pekan negosiasi. Konflik Nagorno-Karabakh. Persengketaan atas status Nagorno-Karabakh tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua negara. Konflik di Ukraina. Perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina